Assalamualaikum, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kembali lagi bersama saya Mok Septian Pratama, Guru Matematika di SMKN 8 Tangerang, dan peserta pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menyelami pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, melalui modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perbedaan pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara antara lain, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Bapak Ibu Guru Penggerak yang berbahagia, dari beberapa pernyataan tersebut, mari kita bahas pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja dengan menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Di sini biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau penilaian harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Begitupun sebaliknya. Dalam hal ini, murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga yang terjadi adalah pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya pun saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih pada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan sangat padat. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya masih dominan menggunakan metode ceramah, memberi contoh soal kemudian memberi latihan soal pendalaman materi. Siswa dituntut harus mengikuti semua arahan-arahan yang saya berikan untuk dapat mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika murid tidak mengikuti arahan saya, biasanya saya akan marah dan memberi ancaman serta hukuman. Oleh karena hal ini, murid merasa tertekan dan berakibat fatal pada gagalnya penanaman karakter dan pencapaian kompetensi mereka, sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Dari sini apa yang saya lakukan, saya sadari salah dan jauh dari pemikiran bahwa seorang guru harus menghamba pada murid. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Antara lain sebagai berikut. Pemahaman yang lebih dalam tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Saya memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Hal ini penting untuk saya pertimbangkan dalam merancang pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu murid. Selanjutnya, pentingnya penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya memahami bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani, sangat relevan dengan pembelajaran di masa kini. Saya ingin menerapkan filosofi ini di kelas saya, agar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih berpusat pada murid, bermakna dan kontekstual. Berikutnya, kesadaran untuk menjadi pendidik yang reflektif. Saya memahami bahwa saya perlu terus belajar dan berkembang sebagai seorang pendidik. Saya ingin menjadi pendidik yang reflektif, yang selalu mengevaluasi praktik pembelajarannya dan mencari cara untuk memperbaikinya. Terinspirasi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berkomitmen untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya akan memberikan murid lebih banyak kesempatan untuk belajar mandiri dan berkolaborasi.
menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Saya akan memberikan contoh konkret dan mengajak murid untuk melakukan proyek yang relevan, menciptakan budaya belajar yang positif dan inklusif. Saya akan membangun lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menghargai perbedaan, menjadi pendidik yang terus belajar dan berkembang. Saya akan mengikuti pelatihan, membaca buku, dan bertukar ide dengan rekan-rekan guru. Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Bapak Ibu guru hebat. Filosofi Ki Hajar Dewantara bagaikan pelita yang menerangi jalan saya dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya yakin bahwa dengan menerapkan pemikiran beliau, saya dapat membantu murid untuk mencapai potensi mereka dan menjadi individu yang berkarakter mulia. Mari bersama-sama kita ubah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik dengan mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyimak tayangan ini. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru semua untuk menjadi pendidik yang lebih berpusat pada murid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dan bahagia dari saya, Mok Septian Pratama.